Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu nahwu di Sekolah Bahasa Arab. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kelapangan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan, termasuk dalam memahami kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita dengan sama-sama baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita doakan, kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila aba'ina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين لنا ولهم جميعا الفاتحة. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Pada minggu lalu kita sudah selesai membahas kaidah adat ma'dud ya. Kaidah terpenting dan sangat sering digunakan dalam susunan bahasa Arab, termasuk di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi. Nah, konon seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kaidah adat ma'dud dikenal sebagai salah satu kaidah tersulit dalam bahasa Arab, ya. Nah, sejauh yang Bapak Ibu rasakan, gimana Bu Susi, Mbak Nafiah, susah nggak adat ma'dud? Susah, Ustaz. Susah Bu ya? Iya Ustaz. Susahnya kalau di nggak bagian konsentrasi salah Ustaz. Susahnya di bagian apa kira-kira? Kalau sudah digabung-gabung itu angkanya udah mulai ratusan, ribuan, terus ditambah dengan makdudnya itu loh. Jadi kayak mempadu-padankan muzakkar, muannas itu tuh mikirnya agak lama. Oh ya. Khususnya yang bilangannya agak banyak Bu ya? Iya. Iya. Okay. Tadi kayak pertama kali Ustadz tadi kan share ya apa tuh? Nah, 3.578 saya langsung bingung tuh laki-laki gitu. Iya, gimana hukumnya? Apakah 3.000-nya muzakkar, muannas, gimana gitu? Oke, baik. Sebenarnya
Kaedah isim adat itu kan kemarin 7 ya. Adat ma'dud itu 7. Ya. Nah, kaedah yang 7 itu tetap berlaku untuk bilangan yang ratusan, ribuan, puluh ribuan, ataupun bilangan berapapun. Tetap yang dihitung atau yang dikenai kaedah itu 2 huruf terakhir, Bu. 2 huruf terakhir dari bilangan itu. Nah, jadi kalau seandainya ketemu dengan 3.578 laki-laki. Nah, ini yang dikenai hukum adat ma'dud, yaitu 2 bilangan terakhir. Nah, 78. Nah, dari 7 kaedah, kira-kira 78 masuk kaedah yang nomor berapa? 1, 2, 3 sampai 10, 11, 12, 13 sampai 19, 20, 30, atau 21, 22 sampai seterusnya. 21, 22 sampai seterusnya. Nah, berarti itu kaedah yang nomor 6. Nah, nomor 6. Jadi kita fokus saja di kaedah nomor 6. Jadi nggak usah, ya berarti tarkibnya adalah adat tamyiz, bilangan tamyiz, Bu. Nah, apa kaedahnya? Bilangan duluan. Kemudian benda harus dalam bentuk mufrad dan nasab. Kemudian kalau satuannya 1 dan 2 harus sama dengan ma'dud atau dengan benda. Tapi kalau bilangannya 3 sampai 9 maka harus bertolak belakang. Nah, jadi itu aja konsepnya. Jadi jangan merasa kalau bilangannya banyak, waduh, ini nggak bakalan susah ini. Nggak. Jadi tetap konsentrasinya di 2 angka terakhir. Nah, 2 angka terakhir itu. Nah, sekarang kita fokus di adat ma'dudnya aja ya. Nanti kita baru masukkan ke ini jumlah. Oke, kita coba. Nah, mau nyoba masing-masing atau kita keroyok ini? Kayak Ibu Susi aja mungkin. Coba. Oke. Coba, Bu. Ya. 3 itu kan salah satu. Salah satu alafin. Karena ribu itu kan alfun ya. Karena 3.000 berarti alafin. Salah satu alafin wa khomsumiatin. Oke. Khomsumiatin karena 78 tadi itu ya. Berarti kan belakangnya harusnya rojulan ya. Oh, enggak itu dulu ya. Enggak itu dulu. Berarti bendanya dulu rajulan. Berarti wa samaniyatun wa sab'una. Nah, iya benar. Wa sab'una rajulan. Berarti sebelum menentukan bilangannya ini muannas atau mudzakkar, kita cek dulu bendanya. Kalau laki-laki berarti rajulan kan? Rajulan mudzakkar. Berarti samaniyatun wa sab'una rajulan. Ya. Nah, gitu. Iya benar, Bu. Berarti kaedah. Nah, ini kan menyangkut cara penyebutan isim adat kan? Dulu kan sudah kita sebut, sudah kita jelaskan bagaimana tata cara penyebutan isim adat. Kalau ribuan duluan, ratusan, puluhan, baru satuan. Satuan baru puluhan. Kan itu cara penyebutan dulu ya. Jadi salah satu alafin wa khamsumiatin wa thamaniyatun wa sab'una rajulan. Nah, kenapa dia kita rofakkan semua? Ya karena posisinya di sini sebagai mubtada. Ya. Jadi 3.578 laki-laki telah memukul 9.815 anak-anak di 762 kelas. Nah, berarti konsentrasi kita di adat pertama kali, kemudian baru di satuan. Nah, itu aja Bu yang dikenai kaedah. Berarti kita tuliskan. Salah satu alafin, terus wa khamsumiatin.
Khamsu mi'atin. Nah, kenapa salah satu? Karena alafinnya mudzakkar ya, gitu gak? Kan? Karena iya, benar Bu. Karena alaf ma'dudnya atau bendanya mudzakkar. Dari mana kita tahu alaf ini mudzakkar? Dari mufradnya alfun. Dari isi mufradnya yaitu alfun. Berarti karena alfun mudzakkar berarti angka 3 harus muannas. Nah, itu makanya salah satu alafin. Oke, kenapa salah satu rafa? Karena bendanya muzakkar. Kalau yang ditanya rafa, nasab, khofat, nah itu Astagfirullahaladzim. posisinya. Tapi kalau yang saya tanya itu kenapa dia muannas, kenapa dia mudzakkar, nah itu baru kaitannya dengan kaidah adat ma'dud. Nah, gitu. Oke, kenapa dia rafa salah satu? Karena dia berposisi sebagai fa'il. Kalau kita jadikan jumlah fi'liyah, dia sebagai fa'il. Tapi kalau kita posisikan dia sebagai isim di awal jumlah, berarti dia sebagai mubtada. Nah, gitu ya. Jadi boleh dua. Jadi jumlah ini asalkan di dalamnya ada kata kerja, itu boleh kita ubah ke jumlah ismiyah, boleh kita ubah ke jumlah fi'liyah. Jadi kalau tergantung kita aja, Bu. Kalau ingin menjadikan dia jumlah ismiyah, berarti dulukan isim. Yep. Kalimat isimnya duluan. Tapi kalau ingin menjadikannya sebagai jumlah fi'liyah, fi'ilnya didahulukan. Nah, gitu. Karena sudah terlanjur isim duluan, berarti kita jadikan jumlah ismiyah aja ya. Oke. Berarti salah satunya sebagai mubtada, salah satu alafin. Oke, terus wa khamsasisu. Khamsu mi'atin. Kenapa su rafa? Karena itu maktuf kepada salah satu. Karena dia maktuf kepada salah satu. Antara maktuf dengan maktuf alaih harus sama dalam segi rafa, nasab, khofatnya. Nah, karena maktuf alaihnya rafa, maka maktufnya juga harus rafa. Nah, khamsu, kenapa nggak tanwin? Karena masih mudhof. Nah, karena dia mudhof dari mi'atin. Nah, jadi khamsu ini sebagai mudhof, mi'atin ini sebagai mudhofun ilaih. Nah, tapi kebetulan penulisannya disambung. Sebenarnya asalnya gini, Bu. Ya. Khamsu mi'atin. Tapi kalau kita cek di kamus, itu biasanya untuk ungkapan bilangan ratusan itu digabung aja. Tapi susunannya mudhofun ilaih. Khamsu mi'atin. Ya, itu makanya su-nya enggak tanwin karena dia sebagai mudhof. Mi'atin sebagai mudhofun ilaih. Nah, gitu ya. Salah satu alafin wa khamsu mi'atin. Oke, terus wasamani. Nah, di sini nih kaidahnya wasamani ya. Tun tantin. Tun. Ya. Kenapa tun? Karena maktuf lagi kepada salah satu. Wasamaniyatun wasab'una. Sab'un atau sab'in? Wasab'una. Sab'una rajulan. Rajulan. Oke, saya tanya, samaniyatun kenapa rofa? Samaniyatun rofa karena maktuf ke salah satu. Oke, kenapa samaniyatun muannas? Muannas karena bendanya muzakkar. Karena bendanya muzakkar, rajulan. Ya, rajulan muzakkar sehingga satuan bilangannya harus muannas. Oke, samaniyatun wa sab'un. Nah, sab'un kenapa sab'un bukan sab'in? Karena maktuf lagi kepada salah satu. Selalu maktuf alaih itu yang pertama ya. Jadi kalau seandainya nanti kita ketemu dengan maktuf yang misalnya berbilang, misalnya 3, 4, 10, yang ke-10 itu tetap maktuf alaihnya ke yang pertama. Ya, tetap kalau yang pertamanya marfu, berarti marfu aja sampai akhir. Nah, gitu. Salah satu alafin wa khamsu mi'atin wa thamaniyatun wa sab'una rajulan. Nah, gitu.
Nah, sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu. Ya, thamaniyatun, kenapa dia bertanwin? Karena dia bukan Ya, karena tidak ada pelarang tanwinnya. larang tanwin. Pelarang tanwin itu ada tiga ya. Yang pertama alif lam, yang kedua idhofah, yang ketiga isim ghairu munsharif. Sorry. Nah, itu diingat-ingat ya. Jadi isim itu tidak akan bertanwin kalau dia punya salah satu dari yang tiga ini. Beralif lam, atau dia diidhofahkan, atau dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Sorry. Kalau nggak ada yang tiga ini, maka tanwinkan. Nah, itu kaedahnya. Tidak ada alif lam, tanwinkan. Tidak ada idhofah, tanwinkan. Tidak tergolong sebagai ghairu munsharif, maka tanwinkan. Nah, itu. Jadi ke depan kalau saya tanya kenapa tanwin? Nah, jawabannya karena tidak ada penghalang tanwinnya atau pelarang tanwinnya. Nah, ada berapa pelarang tanwin? Ada 3. Supaya ingat saya tuliskan. Penghalang atau penyebab isim tidak bertanwin. Yang pertama, alif lam. Kedua, idhofah. Yang ketiga, isim atau tergolong sebagai IGM ya. Nah, IGM itu juga ada rinciannya. Ada 9 pola dan 2 syarat umum. Nah, itu perlu diingat-ingat lagi. Karena sekalipun yang 2 ini gampang dikenali, IGM ini juga harus ada ilmunya. Jangan sampai nanti, oh dia kan nggak ada alif lam, nggak ada idhofah. Tapi kok dia bertanwin gitu. Nah, kalau nggak paham IGM, nah ini susah juga nanti. Jadi harus paham semuanya ini. Jadi IGM ini ada lagi rinciannya ke bawah ya. Nah, berarti thamaniyatun kenapa tidak bertanwin? Kenapa bertanwin? Ya karena tidak ada salah satu dari yang 3 ini. Dia tidak beralif lam, nggak ada alif lam di depannya, tidak idhofah juga, dan juga tidak tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Oke. Nah, rajulan, kenapa rajulan nasab, Bapak Ibu? Karena dia sebagai tamyiz. Nah, dia sebagai tamyiz ya. Karena susunan bilangan untuk 21, 22, 23 sampai seterusnya sampai 99 itu susunannya adalah bilangan tamyiz. Nah, oke. Nah, ini selesai nih. Nah, sekarang telah memukul, apa bahasa Arabnya? Doroba. Doroba. Karena dia sebagai khobar, berarti menyesuaikan dengan mubtada'nya. Mubtada'nya kan 3.500 sekian. Itu kan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 berarti banyak atau jamak. Nah, berarti doroba atau dorobu. Nah, dorobu. Oke. Jadi dorobu. Oke, terus 9.800. Sekarang Mbak Nafiah. Boleh, Ustaz. Kira-kira ini kita niata. Oke, kita menggunakan kaidah nomor berapa ini? Nomor 2, Ustaz. Nomor 2 atau nomor yang lain? Nomor 2. Yang kita fokuskan 2 angka terakhir ya. Iya, Ustaz. Ini astagfirullahaladzim. Kok bisa ya saya nulis di PR saya 9.810, Ustaz? Oh, di sini 15. Allah, kayak mana? 15 berarti kaidah nomor 3. Nah, 3 atau 4? 4. Iya, nomor 4. Nomor 4 susunannya ini adat
Tamyiz. Tamyiz ya. Mohon maaf Oke. Ustadz, filenya juga yang dikirim apa saya yang salah download 4-7 kosong Ustadz. 4 sampai yang mana? Yang Kosong. dikirim di WA itu Ustadz. Oh, di 4 sampai yang ini bukan? Yang materi 14 yang dikirim di WA itu saya download. Kosong. Ini iya. Oh, bisa jadi saya salah kirim mungkin ya. Atau saya mungkin salah download. Oh iya, soalnya yang saya kirim itu sesuai angka. Ini misalnya 16 ya, ini pertemuan 16 gitu. Ya nanti dicek lagi. Oh Nanti ya dicek baik lagi. Ustadz. Ya. Oke, berarti, nah sekarang kita tentukan dulu. Angka ini sebagai apa di sini? Di jumlah ini, kira-kira. Sebagai fa'il, sebagai maf'ul bih, atau sebagai apa? Sebagai maaf. Sebagai yang dikenai perbuatan. Berarti sebagai maf'ul bih. Berarti sebagai maf'ul bih. Berarti 9.000 apa bahasa Arabnya? 9.000 sama niata. Oke. Sama niata niata. atau tis'ata? Oh iya, itu kan 8 ini ya. Tis'ata. Oke, tis'ata. Oke. Tis'ata. Tis'ata, tis'atu, tis'ati. Tis'ata. Oke, kenapa tis'ata? Ya karena dia sebagai maf'ul. Dia sebagai maf'ul bih. Oke. 9.000 berarti tis'ata. Tis'ata alafin. Oke. Terus 800. Wasama niata. Oke. Wasama niata. Coba 800 apa bahasa Arabnya? Wasama nami'a. Oh iya ya Ustaz. Wasama nami'atun. Oke, wasama nami'atin. Wasama nami'atin. Oke. Terus nah, ini baru berlaku kaidah adat makdud nih. Iya. Nah, lihat dulu anak-anaknya. Anak-anak itu apa bahasa Arabnya? Anak-anak bahasa Arabnya adalah tiflun. Tiflun. Karena dia sebagai tamyiz berarti tiflan. Oke, berarti khamsa atau khamsata? Khamsata. Oke. Wa khamsata. Asyarata atau asyara? Asyara. Tiflan. Nah, gitu. Iya, benar ini. Oke. Dorobu tis'ata. Ya, tis'ata alafin. Oke. Wasama nami'atin. Wa khamsata asyara. Tiflan. Tiflan. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa tis'atanya mansub? Karena dia posisi. Kalau saya tanya kenapa mansub, menjawab dengan posisi. Kenapa dia mansub? Ya Ustaz. Karena dia sebagai maf'ul bih. Oke. Nah, sekarang kenapa dia mu'annas? Karena bendanya muzakkar. Dari mana kita tahu alaf mudzakkar? Dari si mufradnya, Ustaz. Apa mufradnya? Alfun. Alfun. Oke, sehingga dia mu'annas. Harus mu'annas. Oke, baik. Nah, kemudian kenapa tis'ata di sini tidak bertanwin? Karena tidak bertanwin. Karena dia sebagai ini dia barusan. Karena dia idhofah kepada alafin. Jadi kalau tadi saya nanya kenapa samaniyatun bertanwin? Karena tidak ada pelarang tanwinnya. Ada berapa pelarang tanwin? 3. Ada 3. Nah, sekarang yang saya tanya, kenapa tis'ata tidak bertanwin? Karena ada pelarang tanwinnya. Apa pelarang tanwin tis'ata?
Alif lam, Idofah. idofah atau IGM? Idofah. Idofah itu. Jadi pertanyaannya sebolak-balik aja. Nah, jadi ya emang ini sih agak berat ya bahasa Arab ini. Soalnya harus jeli gitu ya. Tapi matematika pun berat sih. Kalau bagi saya lebih beratan matematika ketimbang bahasa Arab. Ini Bu Susi ini guru matematika, Mbak Nafia. Oh ya Allah. Dia Wah, profesor mantap, Bu. matematika. Ibu saya juga guru matematika, Ustadz, di SD. Oh gitu. Iya. Nah, kalau Tapi disuruh, di SD. ya nggak masalah. Saya di SD pun itu matematika. Kalau sudah kelas 3, kelas 4, nah itu udah kewalahan itu. Nah jadi ya tergantung ini sih, tergantung kebiasaan kita, ya. Oh ya Kemudian Allah, tergantung ini juga anugerah yang Allah berikan gitu. Nah Bu Susi, Mbak Nafiah, berhitungnya mungkin lebih detail dan lebih susah. Mungkin matematika lebih mudah dari ini. Nah, tapi bagi saya pribadi, wah kalau matematika itu udah gelap itu. Ya, mohon maaf Bu, guru matematika di mana ya Bu? Saya di mana aja Mbak? Oh ya Allah, ya. Sebenarnya sama aja sih Ustadz, karena saya sering latihan matematika jadi mudah. Kalau Ustadz kan sering belajar bahasa Arab jadi mudah gitu aja. Jadi berarti saya kurang murojaah untuk adat makdud ini atau kurang murojaah untuk bahasa Arab. Iya. Jadi gitu sebenarnya Bu ya. Jadi kita nggak boleh nganggap susah materi lain sebenarnya. Betul. Karena yang ada itu sebenarnya kita nggak fokus di bidang itu. Nah itu aja. Jadi kalau seandainya kita fokus semuanya di bidang itu, insya Allah ya semua materi itu bisa kita kuasai. Nah, termasuk dalam hal ini. Jadi yang sering saya ingatkan ke siapapun yang belajar ya bahasa Arab ini, yang penting di sini itu hanya fokus saja. Yang membedakan orang bisa sama orang yang nggak bisa itu cuma seberapa fokus dia terhadap materi yang dipelajari. Nah, itu juga berlaku di santri sih yang kita ajar misalnya di pondok atau di tempat lain. Itu juga hasilnya beda-beda, Mbak Nafiah atau Bu Susi. Jadi ada di antara mereka itu yang nyambung, ada juga yang enggak. Kalau yang nyambung itu semangat belajarnya karena ketagihan. Nah, kalau sudah paham satu biasanya itu ini terus itu kaedahnya, nanya terus itu kenapa kok ini nggak seperti itu, kenapa kok beda kaedahnya, padahal harusnya masuk kaedah ini tapi kok beda. Nah sampai seperti itu. Kalau pertanyaan atau logikanya sudah sampai memprotes kaedah, nah itu artinya dia sudah sangat paham dengan kaedah. Nah, tapi kalau kaedah itu masih dia belum melihat kata-kata yang bertentangan dengan kaedah. Nah, itu bisa jadi mungkin dia belum paham, belum mendalami kaedah itu. Nah, jadi ini perlu dipraktekkan di semua teks bahasa Arab, termasuk Quran ataupun hadis gitu. Nah, supaya kaedahnya itu menyatu dengan kita, nah jadi harus ditelisik mendalam seperti yang barusan saya tanyakan ke Mbak Nafiah atau Bu Susi ya. Jadi jangan merasa berat kalau kenapa ini, kenapa dia mansub, kenapa dia ini ya. Itu bahagian dari melatih mengingat kembali kaedah yang sudah dipelajari. Kalau di sekolahan saya lebih ketat lagi, Bu. Ikut dong sekolah. Ya, maksudnya pertanyaannya lebih detail lagi gitu. Iya. Nah, jadi ya mungkin ya kenapa sebagian kita kurang nyambung, karena itu tadi. Karena kaedahnya tidak dipelajari secara berkesinambungan dan tidak dimurojaah. Nggak murojaah. Intinya nggak murojaah sih, Bu. Kalau nggak murojaah sudah. Sekalipun nanti dipelajari berulang, tapi murojaahnya kurang, nah itu lupa lagi nanti itu. Iya betul. Nah, itu aja kuncinya murojaah. Kalau kaedah sih sama aja. Sama murid-murid di kelas matematika saya bilang jangan membatasi diri, matematika itu enggak susah, itu hanya pikiran kalian. Kalau pikiran kalian bilang susah, dia akan susah. Kalau pikiran kalian bilang mudah, dia akan mudah. Dan satu lagi,
murojaah, jangan sampai Nah, nah itu. iya, Saya iya. sendiri murojaah tapi saya nggak murojaah bahasa Arab. Nah itu masalahnya. Iya, iya, iya. Ya, karena perbedaan fokus aja, Bu. Itu aja Ya. masalahnya. Kalau Ibu fokus bahasa Arab, mungkin kita bisa gantian. Wih, Masya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Tapi berat di saya, Bu. Matematikanya, waduh. Ustadz buat apa lagi belajar matematika? Kalau saya kan perlu belajar bahasa Arab. Kalau saya perlu. Iya, iya. Mbak Nafiah, jurusan apa nih? Pendidikan matematika enggak? Maaf ya. Lagi ini kayaknya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf kalau setiap kata itu saya tanya ininya, hukum segala macamnya ya. Itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengingat kaidah yang sudah kita bahas. Oke. Ya. Berarti tis'ata alafin wa thamana mi'atin wa khamsata asyara tiflan. Oke. Nah, khamsata di sini apakah kenapa dia fathah di sini? Apakah gara-gara maktuf kepada tis'ata atau karena asalnya sudah khamsata? Karena Asalnya dia khamsata. isim mabni. Nah, karena dia asalnya sudah seperti ini ya, karena dia mabni. Nah, itu makanya khamsata. Kalaupun di sini tis'atu alafin wa thamanu mi'atin, nah tetap bacanya khamsata asyara tiflan. Ya, karena angka 11 sampai 19 itu dia selalu mabni. Mabni. Oke. Kalau misalnya tiflannya itu bukan tiflan tapi misalnya mu'anas berarti khamsa asyarata. Nah, khamsa asyrata tiflatan. Nah, anak perempuan gitu, Bu. Ya. Jadi satuannya bertolak belakang dengan bendanya. Nah, gitu. Oke. Nah, terakhir ini di 762 kelas. Kira-kira kaidah nomor berapa? 62 masih kaidah yang tadi ya Ustaz. Nah, berarti kaidah nomor 6. Iya. Jadi dua angka terakhir aja. Fokus kita di dua angka terakhir. Oke, berarti fi sab'i mi'at. Sab'i ya. Sab'i mi'ata. Sab'i mi'atin ya, karena dia mudhafun ilaih. Nah, sab'i. Kenapa sab'i? Karena dijarkan oleh fi. Karena dijarkan oleh fi. Kenapa enggak tanwin? Karena dia sebagai mudhaf. Karena dia mudhaf atau idhofah kepada mi'atin. Oke. Fi sab'i mi'atin. Oke. Wa isnani. Wasnani atau wasnaini? Wasnaini. Wasnaini. Wasituna. Situn atau sitin? Oh, wasittina. Wasittina kelas. Kelas faslan. Faslan. Gitu. Faslan. Ya, fi sab'i mi'atin wasnaini. Oke. Kenapa di sini wasnaini? Bukan wasnani. Maktuf kepada tuh. Sab'i. Karena maktuf alaihnya majrur, berarti maktufnya juga harus majrur. Nah, kan apa tanda jar? Tanda jar itsna ini? Ya, sukun. Iya, ya. Kenapa ya, Bu? Itu karena itu memang mulhaq isim tasniyah. Nah, mulhaq isim tasniyah ya. Jadi mulhaq isim tasniyah itu dia kaedahnya sama dengan tasniyah. Bedanya kalau tasniyah bisa dipecah. Zaidani, Zaidun wa Zaidun. Ya. Misalnya apa lagi? Bakroni, Bakrun wa Bakrun. Nah, tapi kalau mulhaq, nah itu dia nggak bisa dipecah. Dia sudah asalnya tasniyah gitu. Misalnya ithnani, bukan ithnun wa ithnun. Tapi memang dari asalnya sudah ithnani atau ithnaini. Nah, itu namanya mulhaq. Oke.
Kenapa wathnaini majrur? Karena dia ma'tuf kepada sab'i. Nah, kemudian kenapa nunnya di sini ada, nggak dibuang? Sebentar, karena dia udah dia nggak ada pelarang nunnya. Gimana? Dia bukan idofah. Karena dia tidak dalam kondisi diidofahkan atau dia bukan mudhof. Kalau pada itsna asyara, kenapa nunnya dibuang? Karena dia sebagai mudhof. Nah, karena dia sebagai mudhof. Kaidah mudhof itu ada 4, ya. Tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin, harokatnya sesuai dengan posisinya, dan jika dia muannas, jika dia musanna atau jamak mudzakkar, maka nunnya dibuang. Nah, itu makanya nunnya hilang di itsna asyara. Tapi di sini tidak ada yang mengharuskan nunnya dibuang. Ya, karena dia bukan dalam kondisi diidofahkan. Wathnaini wasittina faslan. Nah, sittina ini juga ma'tuf kepada sab'i. Sab'i majrur, maka ma'tufnya juga harus majrur. Apa tanda jar sittin? Ya. Ya. Kenapa ya? Karena dia mulhaq jamak mudzakkar. Kalau itsnaini mulhaq isim tasniyah. Tapi kalau ishrun, salasun, arbaun, khamsun sampai tis'un, nah itu semuanya disebut dengan mulhaq jamak mudzakkar. Nah, gitu ya. Jadi ada mulhaq itu ada 2, mulhaq tasniyah dengan mulhaq jamak mudzakkar. Dan hukumnya sama persis seperti jamak mudzakkar ataupun si isim tasniyah. Ya, kalau tasniyah dengan alif ketika rafa, dengan ya ketika nasab dan jar. Kalau jamak mudzakkar dengan waw ketika rafa, dengan ya ketika nasab dan jar. Nah, gitu. Nah, faslan nasab sebagai tamyiz ya. Oke. Sekarang saya nanya lagi. Kenapa kita baca wathna ini bukan wa itsna ini? Padahal di angka 2 kan itsnani. Wahidun itsnani. Tapi di sini kenapa wathna ini? Tadi kita bacanya wathna ini bukan wa itsna ini. Karena ada hamzah wasol gak dibaca pada saat dia ada di tengah kata. Oke, baik. Karena itsna ini hamzahnya ini disebut dengan hamzah wasol. Ya, hamzah wasol itu kalau dia di awal dibaca. Tapi kalau dia terletak di tengah huruf, di tengah bacaan, maka hamzahnya tidak dibaca. Nah, itu makanya bacaannya wathnain. Nah, selain itsna ini ada 9 kata lain ya yang tergolong sebagai hamzahnya hamzah wasol. Nah, ini sebagai pengetahuan aja. Pertama ismun. Hamzahnya wasol itu. Jadi kalau itu makanya bismillah atau biismillah. Bismillah. Nah, bismillah. Kenapa bismillah? Karena hamzahnya hamzah wasol ya. Kemudian ibnun. Hamzahnya wasol. Ibnatun. Hamzah wasol. Ithnani. Hamzah wasol. Ithnatani. Hamzah wasol. Kemudian imro'atun. Apa arti imro'atun? Imro'atun wanita. Nah, perempuan ya. Qalat imro'atu imrona. Kenapa wa idh qalat imro'atu bukan idh qalati imro'atu? Karena hamzahnya hamzah wasol ya. Kemudian imri'in. Nah, ini hamzah wasol juga imri'in. Kemudian istun. Hamzah wasol. Kemudian ibnumun. Hamzah wasol ya. Kemudian terakhir itu aimullah. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan salah satu, nah ini namanya al-asma al-asyarah. Ya, isim yang 10.
selama ini kita dengarnya al-asma'us as-sittah ya. Khamsah. Al-asma'ul khamsah atau al-asma'us sittah, isim yang 5 atau isim yang 6. Nah, kalau yang 10 ini namanya al-asma' al-asyarah. Al-asma. Al-asma' al-asyarah. Apa itu al-asma' al-asyarah? Isim yang 10. Nah, apa maksudnya isim yang 10? Yaitu 10 kata yang hamzahnya adalah hamzah wasol. Nah, jadi kalau ketemu dengan salah satu dari 10 kata ini, maka kalau dia di awal hamzahnya dibaca, tapi kalau dia diiringi oleh kalimat sebelumnya, maka hamzahnya tidak dibaca. Nah, itu makanya itsna ini, kalau kita, karena dia di tengah ini, maka kita baca watsna ini, bukan wa itsna ini. Nah, itu. Jadi ismun, ibnun, ibnatun, ithnani, ithnatani, imro'atun, imri'in, istun, ibnumun, aimullah. Ya, aimullahi. Nah. Oke. Hanya 10 itu aja, Ustaz. Iya, Bu. Hanya 10 ini yang hamzahnya hamzah wasol. Nah, selain yang 10 ini, berarti hamzahnya namanya hamzah qata'. Nah, dari segi penulisan, hamzah qata' itu seperti ini. Misal, nah, ini hamzah apa kira-kira? Hamzah qata'. Nah, asma'un. Ya. Jadi kalau hamzah qata' penulisannya harus di atas alif itu harus ada hamzah. Nah, itu hamzah qata' namanya. Tapi kalau hamzah wasol, jangan ditulis seperti ini. Bedakan, kalau hamzah wasol, dia polos saja. Alif biasa aja, udah. Tapi kalau hamzah qata', nah, harus ada hamzah di atasnya. Asma'un. Termasuk juga huruf, misalnya an. Ya, ada yang masih ingat an ini huruf apa? An, lan, idan, kailam, juhud, hatta, fa, wa, au. Itu yang menasobkan. Nah, huruf nasab. Nah, ini hamzahnya hamzah qata' ini, Bu. Jadi penulisannya harus ada hamzah di atasnya. Kemudian apa lagi misal? Asmaun, an. Kemudian in. Nah, itu hamzah qata' juga. In. Ya, atau inna. Nah, ini dibaca semua tuh hamzahnya. Nah, jadi salah satu cara membedakan hamzah qata' dengan hamzah wasol itu dari penulisannya ya. Kalau hamzah qata' itu harus ada hamzah di atas, tapi kalau hamzah wasol itu hanya alif saja. Hanya ada garis lurus gitu ya. Nah, di atasnya tidak ada hamzah. Nah, itu cara baca nanti. Jadi kalau ketemu di Al-Qur'an atau di teks bahasa Arab, kalau hamzahnya seperti ini, nah berarti dibaca hamzah qata'. Kalau di awal kata perintah amar itu kayak. Nah, fil amar juga hamzahnya hamzah wasol, Bu. Nah, jadi kalau kita rincikan gini. Tempat-tempat hamzah wasol ya. Oh, jadi maksudnya Ustaz itu isim yang 10 kalau misalnya fi'il amar. Salah satu gini. Pertama, hamzah wasol itu pada isim yang 10. Nah, itu maksudnya, Bu. Ini baru satu ini. Ini baru satu. Ini baru satu. Kemudian yang kedua. Nggak ada lagunya, Ustaz. Nggak ada lagunya. Apa, Bu? Yang lagu untuk isim yang 10 ini. Kalau ini belum, Bu. Belum ada. Mungkin Bu Susi bisa berkreasi. Oh, dibacanya i semua ya? Ismun, ibnun. Ya, ismun, ibnun, ibnatun, ithnani, ithnatani, imro'atun, imri'in, istun, ibnumun, kecuali yang ini. Kalau ini aimullah bacaannya, Bu. Oh iya. Nah, yang terakhir ini aimullah. Oke. Kalau dirincikan jadi panjang dia. Oh iya. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Yang nomor 2. Nah, yang nomor 2.
tempat hamzah wasal juga pada awal fi'il amar yang diawali hamzah. Itu hamzah wasal juga. Contoh, misalnya gini. Kira-kira kita baca apa ini, Bapak Ibu? Fakul Fakul nadrib nadrib bi'asokal hajar. Oke, fakul naut. Oke. Idrib ini kira-kira sigatnya apa? Kalau kita belajar sorof itu ada sigat ya. Sigatnya fi'il amar. Nah, fil amar. Oke. Fil amarnya diawali apa? Hamzah ya. Diawali hamzah. Hamzah. Nah, fil amar yang diawali hamzah dia tergolong hamzahnya itu hamzah wasol. Nah, sehingga kalau dia di tengah itu nggak dibaca. Nah, ini contohnya. Fakul nadrib ya. Jadi bacanya bukan fakulna idrib. Enggak seperti itu. Ya, fakul nadrib bi'asokal hajar. Nah, hamzahnya hamzah wasol ini. Tapi ingat ya, tidak semua fi'il amar itu hamzahnya wasol. Nah, jadi kalau seandainya awalnya hamzah berarti wasol. Tapi kalau ada juga fi'il amar itu tidak diawali oleh hamzah. Jadi hamzah ini baru ada kalau huruf yang sesudahnya itu sukun. Ya, jadi karena salah satu fungsi hamzah wasol itu adalah membantu pengucapan kalimat yang diawali oleh huruf sukun. Karena tidak mungkin awal kata itu sukun kan? Nah, itu makanya didatangkanlah hamzah wasol. Oke. Ini yang kedua, Bu. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, tempat hamzah wasol itu pada fi'il madhi. Ya, fi'il madhi, masdar, dan fi'il amar dari wazan sulasi. Nah, ini kita masuk sorof sebenarnya. Sulasi mazid, 2 huruf yang diawali oleh huruf hamzah. Nah, ini semuanya tergolong sebagai hamzah wasol. Nah, masih ingat nggak dulu pas kita belajar sorof, sulasi mazid 2 huruf? Sulasi mazid 2 huruf. Masih ingat ya? Jadi sulasi mazid dulu kan ada sulasi mujarrad. Kemudian ada rubai mujarrad, ada mulhaq birrubai. Kemudian wazan sulasi mazid 1 huruf dan wazan sulasi mazid 2 huruf. Nah, itu kan ada 5 wazan, 5 bab. Ya. Wazan pertama tafa'ala yatafa'alu. Kemudian wazan kedua tafa'ala yatafa'alu. Kemudian yang ketiga ifta'ala yafta'ilu. Nah, ifta'ala hamzahnya itu hamzah wasol. Ya. Nah, baik madhi, masdar atau fi'il amar berarti ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Nah, ifti'alan itu hamzahnya wasol. Wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'il. Nah, fil amar. Nah, berarti hamzahnya hamzah wasol. Berarti kita tuliskan ya. Ifta'ala. Kemudian masdarnya ifti'alan. Kemudian fil amarnya ifti'al. Nah, hamzahnya ini hamzah wasol semua. Oke, ifta'ala fil madhi, ifti'alan masdar, ifta'il fi'il amar. Oke, hamzah wasol. Kemudian bab keempat, imfa'ala. Nah, imfa'ala. Yanfa'ilu, kemudian masdarnya infi'alan. Nah, berarti hamzahnya wasol. Oke.
infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun. Fil amarnya infa'il. Infa'il. Nah, berarti hamzahnya hamzah Wasol. Nah, oke, kemudian bab kelima, if'alla. If'alla, ya, if'alla, yaf'allu, masdarnya if'ilalan. Nah, if'ilalan wa muf'allan fahuwa muf'allun wa dzaka muf'allun. Fil amarnya if'alla. Nah, ini hamzahnya wasol ini. Nah, if'alla. If'alla yaf'allu if'ilalan wa muf'allan fa huwa muf'allun wa dzaka muf'allun if'alla. Nah, jadi pada fi'il madhi, masdar dan fi'il amar dari wazan sulasi mazid 2 huruf yang diawali oleh huruf hamzah. Nah, ini yang ketiga, Bu. Oke. Yang keempat. Oke, yang keempat hamzah wasal juga pada fi'il madhi, mudhari dan mudhari. Fi'il madhi, masdar dan fi'il amar dari wazan sulasi mazid 3 huruf. Nah, masih ingat wazan sulasi mazid 3 huruf? Sulasi mazid 3 huruf. Ada berapa wazan, Bu Susi atau Mbak Nafiah? 7 Lupa ya? ya? 7. Ada 4, Bu. Ya. Yang pertama istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Nah, masdarnya istif'alan wa mustaf'alan fa huwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il. Nah, fil amarnya istaf'il. Nah, ini hamzahnya wasal ini. Oke, bab kedua. If'au ala. Oke, if'au ala. Yaf'au'ilu. Mudhari'nya enggak ya? If'au ala yaf'au'ilu. I'alan. If'i'alan wa muf'au'alan fa huwa muf'au'ilun wa dzaka muf'au'alun. If'au'il. Nah, ini. Jadi madhi, masdar dan fi'il amar bab kedua. Oke, bab ketiga. Bab ketiga if'ala, yaf'alu, if'ilalan. Ya, if'ilalan wa muf'alan fa huwa muf'alun wa dzaka muf'alun if'ala. Nah, ini fi'il amarnya. Nah, ini hamzahnya semuanya hamzah wasal. Oke, bab terakhir, bab keempat. If'awwala. Nah, ya. Wazan yang 38 itu harus terinstall dalam kepala. Ya, If'awwala. Diinstal ulang, Bu ya. If'awwala yaf'awwilu if'iwalan. Oke, wa muf'awwalan fa huwa muf'awwilun wa dzaka muf'awwalun if'awwil. Nah, ini hamzah wasal semua nih. Fi'il madhi, masdar dan fi'il amar. Oke. Ini yang keempat, Bu. Oke, sekarang yang kelima. Masih sama pada fi'il madhi, masdar, fi'il amar dari wazan. Nah, yang kelima itu fi'il madhi, masdar, fi'il amar dari wazan. Nah, bukan sulasi lagi. Yaitu dari wazan rubai. Ya, rubai mazid. Rubai mazid 2 huruf. Ada berapa wazannya? Rubai mazid 2 huruf. 7 ya, bukan? Ada 2, Bu. Ada 2. Iya. Ada 2, yaitu bab pertamanya if'an lala. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Nah, masdarnya if'in lalan. Oke, wa muf'allalan fa huwa muf'allilun wa dzaka muf'allalun. Fil amarnya
if'alil. Nah, if'alil. Nah, ini bab pertama. Ya, bab pertama rubai mazid biharfain. Oke, bab keduanya if'alalla. Ya, if'alalla yaf'alillu if'illalan. Nah, if'illalan wa muf'alallan fahuwa muf'alillun wa dzaka muf'alallun if'alillah. Nah, ini fil amarnya. If'alillah. Nah, ini. Ini semuanya hamzahnya adalah hamzah wasal. Oke. Kemudian yang terakhir tergolong sebagai hamzah wasal juga. 6. Pada fil madhi masdar fil amar dari wazan mulhaq bih ranjama. Mulhaq bih ranjama. Ada berapa wazan? 1 ya, bukan? Nah, 2. Nah, yang pertama if'an lala sama dengan bab pertama rubai mazid 2 huruf ya. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Bedanya hanya di huruf tambahan saja. If'in lalan wa muf'an lalan fa wa muf'an lilun wa dzaka muf'an lalun. Fil amarnya if'in lal. Nah, ini bab 1. Bab 2-nya if'anla. If'anla yaf'anli if'illaan. Nah, masdarnya if'inlaan. Terus wa muf'anlan fa huwa muf'anlin wa dzaka muf'anlan. Fil amarnya if'anli. Nah, ini. Nah, ini semuanya hamzahnya hamzah wasal. Jadi kalau ketemu nanti di Quran, ya, selama dia di tempat yang 6 ini, maka hamzahnya itu tidak dibaca kalau di tengah. Nah, cuma kalau dia di awal baru dibaca. Nah, jadi maksud saya itu yang 10 ini hanya poin nomor 1-nya, Bu Susi ya. Nah, ini susulannya ke bawah nih. Nah, ini semuanya hamzah wasal. Nah, sementara untuk hamzah qata itu selain yang ini. Nah, ini semuanya hamzah qata. Nah, mungkin perlu juga kita sebutkan. Ini untuk pengetahuan aja. Tempat hamzah qata. Apa itu hamzah qata? Yang dibaca. Hamzah yang penulisannya harus ada. Hamzah yang baik dia di awal ataupun di tengah selalu dibaca. Nah, ingat penulisan hamzah qata seperti ini ya. Harus ada hamzahnya. Nah, harus ada hamzah. Kalau hamzah wasal, nah, hamzah wasal itu cukup 1 aja. Nah, ini. Beda penulisan. Oke. Nah, tempatnya di mana? Ya. Termasuk hamzah yang ada di atas waw gitu juga nggak usah. Kadang-kadang hamzah itu kan ada di atas waw, ada di atas ya. Oh ya, itu tergolong hamzah qata, Bu. Oh iya. Ya, itu hamzah qata. Oke. Nah, di mana saja tempat hamzah qata? Yang pertama, pada isim selain isim yang 10. Nah, itu hamzahnya semuanya qata. Contoh, misalnya abuka atau mana yang benar kira-kira? Yang seperti abuka yang pertama ini atau yang abuka yang kedua? Yang pertama. Nah, yang pertama ya, karena abu bukan isim yang 10. Jadi hati-hati penulisan abuka. Abunya hamzahnya hamzah qata. Oke, terus apa lagi? Abu, aku. Akhuka, hamzah qata ini. Terus apa misalnya yang lain? Isim Adam. Nah, nama Nabi Adam. Nah, ini hamzahnya hamzah qata. Kenapa hamzah qata? Ya karena dia bukan isim yang 10. 10.
Oke, terus yang kedua, ada semua fi'il madhi yang diawali hamzah. Nah, itu hamzahnya kotok semua. Apa contohnya? Fi'il madhi tapi awalnya hamzah. Apa contohnya, Bu? Misalnya amala, Amala ya. Amala. amala ya'mulu. Kemudian akala. Ya. Nah, Akala ya'kulu. Kemudian apa lagi? Amana. Amana. Amaro. Amaro. Oke. Akhoda. Akhoda Oke, terus mengambil. apa lagi? Akhoda mengambil ya. Oke. Kemudian apa lagi? Arodo, bukan? Ardun. Bukan. Nah, kalau ardun masuk sini, Bu. Oh iya, iya. Ardun, ya. Masuk isim. Nah, ardun hamzahnya hamzah qata ini, ya, hamzah qata. Oke. Nah, jadi semua fi'il madhi yang diawali hamzah, hamzahnya qata. Berarti harus selalu dibaca. Amala, akala, amana, amaro, akhoda. Oke. Terus yang ketiga, nah, pada fi'il madhi, nah ini khusus nih. Diingat-ingat ya, pada fi'il madhi, masdar, dan fi'il amar dari bab ketiga sulasi mazid biharfin. Satu huruf. Nah, apa babnya atau apa wazannya? Af'ala yaf'ulu. Oke. Af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, coba beda nggak penulisannya, Bu? Beda. Nah, hamzahnya seperti ini. Nggak boleh ditulis misalnya seperti ini nih. Kalau ditulis af'ala, kalau seperti ini fil amar ini jadinya. Uf'ul bacaannya. Jadi hati-hati, salah tulis, salah bacaan nanti. Nah, af'ala yuf'ilu if'alan. Kemudian fil amarnya. Apa fil amarnya? Af'il. Af'il ya. Jadi af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il. Nah, hamzahnya ini semuanya adalah hamzah qata'. Dari 38 wazan yang hamzahnya qata' cuma satu bab ini. Nah, jadi diingat-ingat. Ya. Jadi 38 wazan fi'il yang ada di ilmu shorof yang tergolong sebagai hamzah qata' itu hanya satu bab ini. Yaitu bab ketiga sulasi mazid biharfin. Oke, bab satunya masih ingat? Bab satunya itu Fa'ala yufa'ilu. Oke, bab 2 Fa'ala yufa'ilu. Oke, bab 3-nya baru af'ala yuf'ilu if'alan. Oke, nah ini tempat yang ketiga ya. Kemudian yang keempat. Nah, tempat hamzah qata' juga pada semua huruf yang diawali oleh hamzah. Nah, itu hamzahnya hamzah qata'. Contohnya huruf, kalimat haraf, misalnya an. Nah, an huruf nasab ya. Kemudian inna amil nawasikh. Nah, amil nawasikh. Kemudian anna. Terus apa lagi yang huruf? Yang A apakah Idzan. itu? A apakah? Huruf istifham. Oke, A. Kemudian A yang panjang, huruf nida. Nah, itu hamzah qata' semua. A ya, yang panjang, huruf nida ada berapa dulu? Ada 7. Ya, ai, a, aya, ahaya, wa. Nah, itu semuanya hamzahnya hamzah qata'. Nah, dan lain. Nah, ini hamzah qata'. Oke. Sudah berapa ya? Sudah 4 ya. Terus di mana lagi? Yang kelima. Tergolong sebagai hamzah qata'
pada semua jamak taksir, ya, jamak taksir yang diawali hamzah, huruf hamzah. Nah, apa contohnya jamak taksir tapi awalnya hamzah? Misalnya asmaun yang tadi kita sebut. Nah, ini hamzah qata ini ya. Terus apa lagi? Af'alun, jamak dari fi'lun. Fi'lun. Ahruf, jamak dari harfun. Oke. Kemudian apa lagi? Asmaun, af'alun, ahrufun, kemudian asya. Asya, ya, jamak dari syai'un. Oke, terus apa lagi? Anwa'un, jamak dari naw'un. Kemudian unasun, jamak dari nasun. Unas, manusia-manusia ya. Oke, terus apa lagi? Kalau yang Pokoknya tadi jamak Ustaz taksir. alafin bisa? Alafin, oke. Alafin jamak taksir Alafin. juga. Iya. Berarti hamzahnya hamzah qata. Pada semua jamak taksir yang diawali oleh huruf hamzah. Oke. Terus selanjutnya pada semua isim tafdil. Ya, isim tafdil yang mudzakkar. Masih ingat isim tafdil? Masih. Nah, apa wazannya Bu isim tafdil? Af'ala. Af'alu ya. Af'alu. Kalau af'ala itu fi'il madhi. Af'alu untuk mudzakkar dan fu'la untuk muannas. Nah, jadi semua isim tafdil hamzahnya itu hamzah qata. Misalnya afdalu, akbaru, ahsanu. Oke. Kemudian asgharu, lebih kecil ya, asgharu. Terus apa lagi? Ajmalu. Kemudian atwal. Oke. Atwalu. Kemudian a'la. Apa itu a'la? Lebih tinggi. Adna. Lebih dekat. Lebih rendah. Iya. Kalau lebih dekat akrab, Bu. Akrab lebih dekat. Kalau lebih jauh? Itu baidah. Abadu ya. Abadu. Nah, ini untuk mudzakkar ini. Tapi kalau untuk muannas, ubah polanya menjadi fu'la. Berarti afdalu menjadi futla. Akbaru kubra. Ahsanu husna. Nah, itu makanya nama perempuan itu husna, bukan ahsan. Kalau ahsan itu yang atlet badminton itu ahsan ya. Ahsan berarti laki-laki, benar itu. Tapi kalau perempuan husna. Husna. Jadi husna itu perempuan yang terbaik. Nah, kalau ahsan laki-laki yang terbaik. Kalau asgharu lebih sughra, ajmalu jumlah. Atwalu tula. A'la ulya. Nah, ulya. Adna yang sering kita sebut dunya. Berarti fil hayatid dunya artinya apa? Di kehidupan dunia. Nah, dunia itu bukan nama tempat. Dunia itu yang paling hina, yang paling bawah. Fil hayatid dunya artinya pada kehidupan yang rendah. Nah, jadi dunia itu bukan nama alam sebenarnya. Kita salah paham selama ini. Fil hayatid dunya. Jadi dunia itu asalnya dari adna. Nah, dunia itu muannasnya adna. Adna itu artinya yang paling rendah. Ya, paling rendah. Berarti muannasnya dunia. Fil hayatid dunya artinya pada kehidupan yang paling rendah, paling hina. Nah, itu makanya di Quran
khairun walal akhiratu khairu laka minal minal ula. Ula itu sama dengan dunia. Nah, jadi dunia itu bukan nama tempat tapi sifat dari hayah. Hayah ad-dunya artinya kehidupan yang paling Rendah. hina, paling rendah. Nah, dunia itu muannas muzakkarnya adna. Aqrabu qurba, ab'adu bu'da. Nah, itu namanya isim tafdil. Jadi isim tafdil yang mudzakkar hamzahnya hamzah qata'. Oke, terakhir yang nomor 7 pada fi'il mudhari' ya yang diawali oleh huruf hamzah atau untuk mutakallim wahdah. Nah, itu hamzahnya hamzah qata'. Misalnya, saya sedang memukul. Adribu. Adribu. Asalnya apa adribu? Doroba. Doroba yadribu. Fi'il mudhari'. Nah, kenapa bisa jadi adribu? Tasrifkan yadribu sampai ujung. Sampai ana. Sampai ana. Berarti yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tadribani yatadribuna tadribina tadribani tadribna adribu. Nah, jadi setiap fi'il mudhari yang diawali hamzah, maka hamzahnya disebut hamzah qata'. Lagi yang lain. Ansuru. Ya, ansuru. Kemudian atakallamu. Adkhulu. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu berarti ajlisu. Hamzahnya qata' semua. Nah, jadi ini 7 tempat hamzah qata' dan ini 6 tempat untuk hamzah wasol. Nah, ini setelah ini nggak boleh salah lagi dalam penulisan dan juga dalam bacaan. Ya, insya Allah belajar. Udah kenyang ini Bu ya? Enggak. Nah, ini penting karena hamzah huruf yang paling banyak di Quran ya. Hamzah itu paling banyak. Nah, jadi bedakan mana yang hamzah wasol dan mana yang hamzah qata'. Oke. Nah, kita jadi kemana-mana ini ya. Enggak apa-apa. Saya bilang enggak apa-apa. Oke. Nah, kita kembali ke yang pertama ini. Nah, sampai di sini ada yang ragu nggak, Bu Susi atau Mbak Nafiah terkait dengan penyebutan adat ma'dud ya? Karena belum expert jadi nggak tahu ragunya apa enggak gitu. Kalau kaedahnya kan paham ya? Kalau kaedahnya yang 7, kaedahnya 7, kemudian yang nomor 8 ini kan kembali lagi ke yang sebelumnya kan? Yang di atas 100 tapi tidak genap. Nah, dia kembali lagi kaedahnya ke kaedah 1 sampai ke 7. Tergantung 2 angka di belakang itu. 2 angka di belakang. Nah, berarti kaedahnya cuman sebenarnya ada tuh 7. Nah, jadi nanti Bu Susi, Mbak Nafiah, latihan aja nyebut 1 lemari, 2 kursi, 7 meja. Nah, diulang-ulang terus supaya nalurinya refleks gitu ya. Jadi kalau nyebut itu langsung gitu. Ya kalau mikir-mikir dikit nggak masalah. Mikir Ya. Banyak juga nggak apa-apa. Saya juga isim adat ini juga lama prosesnya. Jadi nggak cuma langsung bisa gitu, nggak. Jadi diulang-ulang terus lupa dibaca lagi, lupa baca lagi. Dan yang paling gampang ajarkan. Nah, yang paling gampang ngafal itu ajarkan. Kalau sudah ngajar sekali 2 kali, insya Allah dia hafal terus gitu. Ya. Nah, gitu. Sedikit Ustadz, sedikit. Jadi tadi silakan, 62 kelas tadi, kalau 700 udah fix ya, pasti
sab'i mi'atin udah pasti ya, karena memang dari fi sab'i mi'atin itu udah pasti, itu nggak ada yang dia nggak dipengaruhi oleh si benda kelasnya itu, faslunnya, faslan. Nah, tapi wasnataini ini dipengaruhi oleh si faslan. Iya, karena dia gabung dengan 62. Kok ini bukan wasnatain ya? Wasnain ya? Wasnaini, karena kalau satuannya 1 dan 2, dia harus sama dengan benda. Iya. Tapi kalau 3 sampai 9 harus bertolak belakang. Nah, itu kaidah yang nomor 6 ya. Yang nomor 6 itu ada rincian. Nah, ini. Nah, jadi si tuna ini tetap si tuna, dia nggak dipengaruhi oleh siapa-siapa, tetap si tuna. Kalau bilangannya bulat, nah ini dia nggak terpengaruh, Bu. Misalnya isyuruna madrasatan, salasuna baitan, khamsuna khizanatan. Nah, jadi kalau bilangannya bulat 20, 30 sampai 90, dia nggak ngaruh sama benda setelahnya. Baik bendanya mudzakkar atau muannas, yang dia tetap isyrun, salasun, khamsun atau sab'un. Nah, jadi kaidah yang paling gampang itu yang nomor 5 ini. Jadi hanya kita memastikan isyrunnya rofa, nasab atau jer, itu aja yang penting. Nah, yang setelahnya diapain? Dinasabkan sebagai tamyiz. Nah, itu. Jadi paling gampang ini. Yang nomor 5 ini paling gampang, nggak usah mikir. Tinggal yang mikirnya paling nyebutin dia isyrun atau isrin, salasun atau salasin, khamsun atau khamsin. Nah, itu aja. Nah, gitu, Bu. Tapi karena tadi 82, karena 62, maka pengaruh bendanya mempengaruhi dia gitu. Iya. Sehingga bendanya harus bertolak belakang. Kalau 1 2 satuannya berarti harus sama. Tapi kalau 3 sampai 9 harus bertolak belakang. Nah, itu. Ya, nah, tinggal ini dilancarin aja sebelum tidur, Bu. Mbak Nafiah ya. Kadang-kadang kaidah nyampur-nyampur kadang-kadang. Iya, nggak masalah, Bu. Kita terus latihan, nah lama-kelamaan bisa lancar insya Allah. Ya. Oke, mungkin kita cukupkan. Insya Allah besok malam kita bahas isim isyarah atau isim mausul ya, insya Allah. Jadi isim mabni kita masih 2 ini. Sementara isim mabni itu ada 7. Yang 2 itu isim domir, kemudian isim isim adat, baru 2 yang dibahas. Jadi ada 5 lagi yang belum. Nah, sebenarnya bahasan kita ini 3 aja. Isim, fi'il, haraf. Kalau sudah khatam rincian isim, rincian fi'il, rincian haraf, yang ke atasnya Bapak Ibu itu bisa belajar sendiri. Bisa sendiri. Bab fa'il misalnya. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Tapi kalau nggak paham rincian isim, rincian fi'il, rincian haraf, nah itu nggak bisa belajar sendiri. Nah, itu makanya saya menghabiskan waktu hanya di penjelasan isim, fi'il, haraf, isim, fi'il, haraf. Karena di sana jantungnya sorof nahu itu di sana, Bu. Nah, kalau sudah melekat semua penjelasan isim, fi'il, haraf, nah itu udah selesai belajar nahu itu. Atau kalau sorof, kalau sudah di dalam kepala 38 wazan dengan tasrifannya, nah itu selesai belajar sorof. Nah, saya mau nanya tadi yang belajar sorof tadi. Ustadz kan hafal banget ya. Itu gini kan Ustadz kan ngafalinnya kan ke samping tuh af'ala yaf'ulu gitu. Nge-recall gimana tuh Ustadz? Nge-recall pada saat posisinya di mana gitu. Itu yang saya sulitnya. Maksudnya gimana, Bu? Kan wazannya banyak ya ke samping sama ke bawah ya 38. Nah, Ustadz kan tadi fasih banget ya karena memang murojaah gitu kan. Fa'lana yufa'lilu itu mah gampang ya. Pokoknya kenapa bisa itu otomatis lidahnya itu disukunkan habis itu kasroh, doma, fathah gitu ya. Oh ya. Nah, itu asli murojaah doang atau gimana gitu. Terus pada saat nge-recall-nya gimana? Misalnya nge-recall masdarnya. Recall fiil mudhari atau mudhari mah gampang masih di awal ya. Saya cuma bisanya madi mudhari. Udah kesananya tuh kalau nge-recall aduh
isim maf'ul, isim Oh ya. fa'il, itu gimana cara nge-recall-nya gitu loh Ustaz. Oh ya ya. Biasanya karena sering disebut aja sih, Bu. Sering diucapkan gitu. Nah, misalnya if'alala yaf'alilu if'ilalan muf'allalan fahuwa muf'allilun. Itu kan dia sudah satu kesatuan. Sudah satu kesatuan. Sama seperti kita ngafalin. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu kok bisa lancar gitu. Kalau anak-anak baru bisa ngomong kan dia 1, 2. Setelah itu kan bingung. 3 misalnya. 4. Tapi kalau sudah lancar kan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai akhir. Atau misalnya baca surah Al-Fatihah. Ketika baru ngafal, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiganya apa ya? Nah, kayak gitu, Bu. Jadi proses saja sebenarnya kalau sudah sering diulang, sekalipun tidak diurut dari awal, langsung lompat di isim maf'ulnya. Nah, itu bisa lompat langsung dia. Misalnya if'an lala, isim maf'ulnya muf'allalun. Isim alatnya muf'allalun. Fil amarnya if'an lil. Nah, gitu. Atau misalnya itma'anna. Masdarnya apa? Tuma'ninatan. Fil amarnya apa? Itma'anna. Fil nahinya apa? La tatma'inna gitu. Nah, itu otomatis saja kalau sudah, yang penting itu wazannya lancar. Tasrif wazannya lancar. Kalau tasrif wazan sudah lancar, nah itu insya Allah nanti kalimat-kalimat lain itu ngikut. Nah, gitu. Jadi semuanya kuncinya murojaah sih, Bu. Iya. Murojaah. Jadi kalau sudah lancar, nah itu insya Allah nanti bisa ngelompat. Tanpa kita tasrif dari awal, nah itu bisa langsung ke isim alat. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa apa? Ya sering ini aja, Bu, sering diulang yang kertas 1 lembar dulu yang saya kirim. Nah, itu membantu ininya, hafalan wazan. Ya, nanti dibaca lagi. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok malam kalau nggak ada halangan kita lanjutkan. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Syukran katsir, Ustaz. Ya, afwan, Mbak. Ya. Kita tutup ya, Bu Susi, Mbak Nafia. Naam, Ustaz.